Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Widiani dari kelas 11 2 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu gangguan sistem reproduksi dari wanita, yaitu keputihan. Keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Keputihan normal terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi. Ibu hamil mungkin akan lebih sering mengalami keputihan akibat perubahan hormon. Ketika wanita mulai memasuki masa menopause, barulah keputihan akan berkurang. Tapi harap berhati-hati jika cairan keputihan mengalami perubahan warna, tekstur, dan bau. Kondisi ini dapat menjadi tanda keputihan yang tidak normal, yang disebabkan oleh infeksi atau kelainan pada organ reproduksi wanita. Keputihan yang berciri seperti ini seringkali merupakan salah satu ciri penyakit kelamin wanita. Berlanjut ke gejala keputihan. Di sini ada tanda-tanda keputihan yang normal, yaitu tidak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau yang menyengat, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Tekstur cairan keputihan dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Itu merupakan ciri-ciri keputihan yang normal. Nah, sedangkan untuk keputihan yang tidak normal dapat ditandai dengan cairan keputihan yang berbeda warna, bau, atau tekstur dari biasanya. Yang kedua, ada cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya. Yang terakhir, keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal haid. Nah, keputihan yang abnormal ini dapat disertai dengan keluhan, gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil, rasa terbakar di sekitar vagina. Nah, kita pasti bertanya-tanya, apa sih penyebab dari keputihan ini? Nah, penyebab normal dari keputihan ini adalah kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Selain karena perubahan hormon, keputihan juga akan normal keluar saat wanita mendapatkan rangsangan seksual, sedang menyusui, atau stres. Sementara itu, keputihan yang tergolong tidak normal disebabkan oleh vulvovaginitis, infeksi, baik karena jamur, bakteri, atau parasit. Selain infeksi, keputihan juga dapat menjadi tanda dari kanker rahim atau leher rahim. Ada beberapa faktor yang membuat seorang wanita rentan mengalami infeksi vagina dan menimbulkan keputihan. Antara lain, mengonsumsi pil KB, menderita penyakit diabetes, melakukan hubungan seksual tanpa kondom atau sering mengganti pasangan, menurunnya sistem kekebalan tubuh, misalnya penyakit HIV, terdapat iritasi di dalam atau di sekitar vagina, menipisnya dinding vagina akibat menopause, terlalu sering membersihkan area kewanitaan dengan semprotan air, atau yang terakhir menggunakan sabun atau lotion yang mengandung parfum atau pewangi. Diagnosis keputihan. Untuk menentukan apakah keputihan bersifat normal atau tidak normal, dokter biasanya akan menanyakan gejala yang dialami, siklus menstruasi, dan mengenai hubungan seksual. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan panggul untuk memeriksa kondisi organ reproduksi wanita, seperti vagina, serviks, dan rahim. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan terhadap cairan dari keputihan itu sendiri. Perubahan warna pada cairan keputihan ini dapat menjadi petunjuk bagi dokter untuk menentukan penyebabnya. Nah, berikut penjelasannya. Cairan berwarna coklat atau disertai dengan bercak darah, keputihan ini disebabkan oleh siklus menstruasi yang tidak teratur. Meskipun jarang terjadi, kondisi ini bisa juga merupakan tanda dari kanker rahim atau leher rahim. Selanjutnya ada cairan berwarna hijau atau kuning dan berbuih. Keputihan ini disebabkan oleh penyakit trichomoniasis. Selanjutnya ada cairan berwarna kelabu atau kuning. Keputihan ini dapat disebabkan oleh penyakit gonore. Dan selanjutnya, cairan berwarna putih dan kental. Keputihan ini disebabkan oleh infeksi jamur
vagina. Lanjut, cairan berwarna putih, abu-abu, atau kuning disertai dengan bau amis. Keputihan ini disebabkan oleh penyakit vagina bakterialis. Dan yang terakhir, ada cairan berwarna merah muda, keputihan yang terjadi setelah melahirkan. Setelah itu, biasanya dokter menganjurkan kita untuk melakukan tes seperti tes pH, tes sampel cairan vagina, tes infeksi menular seksual, dan pap smear. Pengobatan keputihan. Untuk keputihan yang normal tidak memerlukan pengobatan, tetapi untuk keputihan yang abnormal diperlukan pengobatan khusus dari tim medis, berdasarkan penyebab yang mendasari keputihan tersebut. Yang pertama, ada obat antibiotik seperti clindamycin untuk menghilangkan bakteri penyebab keputihan. Antibiotik tersedia dalam bentuk pil atau krim oles. Dan yang kedua, ada obat anti jamur seperti clotrimazole dan miconazole untuk mengatasi infeksi jamur yang menyebabkan keputihan. Obat ini tersedia dalam bentuk krim atau gel yang dioleskan di bagian dalam vagina. Dan yang terakhir, ada metronidazole atau tinidazole, diberikan jika keputihan disebabkan oleh parasit penyebab penyakit trichomoniasis. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan keputihan. Langkah utama untuk mencegah keputihan abnormal adalah menjaga kebersihan area kewanitaan agar terhindar dari resiko infeksi. Cara yang bisa dilakukan yaitu bersihkan vagina dengan sabun dan air hangat setelah buang air kecil atau besar. Kemudian keringkan. Cara ini dilakukan untuk mencegah bakteri masuk dalam vagina dari dubur. Hindari menyiram atau membersihkan vagina dengan semprotan air. Cara ini beresiko menghilangkan bakteri baik yang melindungi vagina dari infeksi. Gunakan celana dalam berbahan katun untuk menjaga kelembaban pada area kewanitaan. Hindari menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Hindari menggunakan sabun atau produk kewanitaan yang mengandung parfum karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik pada vagina. Jagalah kebersihan vagina selama menstruasi dengan mengganti pembalut setidaknya setiap 3-5 jam sekali. Tidak berganti pasangan seksual atau menggunakan kondom agar terhindar dari resiko infeksi penyakit menular. Lakukan pemeriksaan kesehatan vagina secara rutin kepada dokter. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.